Hari ini kita akan coba review domba-domba yang kita gemukkan, yang kita siapkan untuk para sohibul kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ternak sekalian, salam ngarit. Hari ini kita akan coba review, mengingat 1 bulan lebih kurang ya, kita akan menginjak Idul Kurban atau Idul Adha. Hari ini kita akan coba review domba-domba yang kita gemukkan, yang kita siapkan untuk para sohibul kurban, para customer tercinta kami, yang mana semua domba-domba di sini sudah ada yang beberapa sold out dan beberapa masih free, juga sedang ada dalam proses masuk ke kandang fattening. Ya, lebih kurangnya kita lihat. Oke sahabat ternak, karena hari ini kebetulan kita masuknya di siang ya, lewat dari jam 1. Biasanya ada pemberian pakan kedua, yaitu pemberian pakan khusus yang mana kita punya, kita racik dan kita berikan ke si ternak. Nah, ini saya mau memperkenalkan domba-domba yang ada di sini. Kebetulan domba-domba yang kita punya itu dominan jenis Garut. Ada Garut, ada Priangan sedikit lokalnya ya, nggak banyak. Terus ada juga non tanduk. Non tanduk ini jenis dugul yang mana dia silangan juga. Dan yang berikutnya itu domba-domba silangan crossingan Texel, ada Merino juga, itu domba-domba hasil breeding daripada kandang kami di Ciampea. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ujung sampai ujung, sekitar ada 50 ekoran jenis-jenis domba yang kita punya hasil breeding ya. Rata-rata memang dominan Garut tadi yang saya bilang. Ini masuk ke kategori mulai dari ekonomis, sedang, sampai ujung sana. Kita lihat nanti cuplikan-cuplikannya mengenai si domba-domba yang ada. Ganteng-ganteng bukan. Lanjut ke area sebelah sini. Nah, ini adalah domba-domba yang dengan sistem koloni kita kumpulkan karena punya karakter yang memang soft, tidak begitu agresif, tidak punya daya tarung, ibaratnya tidak pernah beradu, walaupun ada kadang-kadang. Ini jenis-jenis domba non tanduk tanpa dugul. Ini lebih ekonomis daripada domba yang tadi yang saya bilang jenis tanduk. Lanjut berikutnya, ini adalah contoh-contoh domba yang grade-nya atau tipe kelasnya di atas yang tadi pernah kita spill dari ujung sana, itu kelas-kelas yang ekonomis. Ini kelas rata-rata kelas sedang menuju besar ya. Nah, kalau bicara berat ini udah rata-rata di atas 33 ke atas, 33, 35, 36, 37, bahkan mungkin sampai 40, tapi masih di bawah 40. Nah, yang lebih menarik lagi di sini, oh ya, sebelum kita mengenalkan ke domba yang super lagi, yang memang kelihatannya nanti mewah untuk para sultan, para sohibul kurban yang memang punya rizki yang berlebih, saya sarankan nanti yang di sana. Tapi sebelum ke sana, coba kita lihat spill mengenai kandang yang ada di sini. Saya tidak pernah bosan. Ini juga sedang kita uji coba, full besi dengan konsep baterai individual dan konsep koloni berkelompok. Dan ternyata secara hitung-hitungan kami, riset, begitu juga penelitian, pertumbuhannya tidak berpengaruh juga. Yang kami khawatirkan awalnya terlalu dingin dan lain sebagainya. Overall sejarah langsung kita menjalankan ini sudah hampir mau masuk 1 tahun. Kandang besi ini kayaknya insya Allah aman ya. Dengan menunjang performanya mereka, si ternak ini kita coba kaji dengan treatment yang khusus, treatment yang memang spesial. Bagaimana kita memberikan perhatian dan treatment yang membuat si ternak ini nyaman ya. Kalau bahasa kerennya animal welfare ya, pedulian kita terhadap hewan dan ternak. Ada yang menarik, kebetulan tadi saya bilang ini adalah setelah selesai makan siang, biasanya mereka kita beri minum ya. Kenapa kita coba beri minum? Karena memang karena sudah sekarang ada campuran pakan tambahan, sehingga kita coba untuk aplikasikan pemberian minum. Biasanya nggak pernah, karena full rumput plus silase fermentasi yang kita punya semua hijauan. Namun mengingat karena kita mau menginjak masuk ke fase kurban,
kita harus kasih yang terbaik pakannya, kandungan proteinnya tinggi, seratnya harus bagus dan sebagainya. Menariknya adalah kita memberi dan menyeting konsep kandang ini adalah dengan pemberian minum yang otomatis. Boleh nanti di review langsung di sini. Kita akan pencet tombol, air langsung keluar dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Kita tinggal pencet tombolnya. Ini lihat ya, boleh dilihat langsung kamera ke sana. Ini belum kelihatan air keluar ya. Kita pencet langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air langsung keluar dengan sendirinya. Ini subhanallah memudahkan pekerjaan anak kandang atau orang-orang yang bertanggung jawab di perkandangan ya. Ini juga mengalir dengan sendirinya, tinggal kita dorong. Dan yang penting adalah bagaimana kita membuat si air ini juga tertib, teratur dengan kemiringannya, kelurusannya, supaya ideal air yang kita alirkan dari satu titik menuju ke ujung itu dia bisa rata. Berarti tukangnya harus hebat, harus pintar mengukur kelurusan, keimbangan supaya air tidak terpusat ke satu sudut. Itu juga jadi catatan khusus. Selain itu, setelah itu kemana pembuangannya? Nah, nanti ada review pembuangannya, langsung kita buat pembuangan di setiap per 3 atau 4 meter itu lubang pembuangan turun ke bawah, sehingga sisa-sisa makanan, sampah-sampah yang memang bisa dialirkan dibuang langsung ke bawah dan ke drainase yang sudah kita siapkan. Sehingga catatannya adalah tadi sistem tempat pakan atau kokopannya harus dibuat dengan penambahan pipanisasi. Pipa yang besar, ini saya nggak tahu incinya ya, sekitar berapa inci, pokoknya yang pipa terbesar kita belah 2 sehingga membuat kontur si dasarnya ini agak lebih oval ya, nggak rata. Jadi si air terpusat di tengah-tengah sehingga bisa disalurkan dari ujung sampai ke ujung sana. Oke ya, setelah itu kita kembali mereview domba-domba yang memang khusus untuk para sohibul kurban yang tidak memikirkan budget ya. Domba-dombanya dari sini. Nah, ini adalah domba-domba yang memang luar biasa ya. Domba-domba ini jenisnya Garut juga. Sebetulnya peruntukannya Garut bertanduk ini yang bisa dibilang untuk tarung, untuk bibit pejantan pemacak. Tapi insya Allah tahun ini juga kita akan keluarkan beberapa, karena ini kebetulan kemarin saya ada program riset domba premium dengan salah satu guru besar IPB. Mohon izin Prof, saya sebutkan Prof Asep Gunawan. Beliau adalah kadep ya. Kalau sekarang insya Allah kalau tidak salah sudah menjadi wakil dekan di Institut Pertanian Bogor. Beliau kemarin terakhir itu kadep Departemen Fakultas Peternakan, PAVET. Jadi untuk para sahabat kurban yang memang nyambung, ya alhamdulillah di sini kita coba untuk kolaborasi juga dengan beliau, dan juga kami melakukan riset pakan dengan vokasi IPB yang ada di Cilebende itu dengan beberapa rekanan dulu. Saya kenal lama beliau di sana juga sama. Kita coba riset dan sekarang kita memastikan riset-riset yang sedang dijalankan lebih legal lagi, hak patennya ada, hak ciptanya jelas dan sebagainya, prosesnya pun terukur dan tepat sasaran. Ya, inilah hasil-hasilnya yang kita gemukan, dan di sini ada yang paling menarik untuk konsumen khusus saya bilang ya. Ini rata-rata mewah nih, insya Allah ya. Ganteng-ganteng, lihat tuh review badannya aja bulat-bulat. Nah ini domba bisa dibilang domba kesayangan kita nih. Ini namanya si Pandu dan ini si Dalang ya. Ini insya Allah si Pandu kita keluarkan, tapi kalau si Dalang karena masuk kategori domba premium kita akan perbanyak dulu hasil keturunannya. Dan ini terakhir sebelum kita sudahi, ini adalah pesanan-pesanan juga bagi sohibul kurban, jamaah kurban yang mau membeli domba-domba khusus non tanduknya. Selain daripada tanduk tadi yang besar, kita juga punya dugul atau non tanduk yang besar juga. Ini beratnya rata-rata 60-70 kilo, luar biasa ya. Dibuktikannya gimana? Kita punya penimbangan khusus, yang mana penimbangan ini kita pastikan penjadwalannya khusus juga, supaya tidak stres, supaya domba juga terukur, teratur dan disiplin ya.
Jadi konsep daripada penimbangan ini simple. Ya, kalau misalkan saya kok kecil banget, ya gampang karena saya buat konsepnya ini adalah bongkar pasang knockdown. Kalau misalkan kita mau geser ke domba yang besar, udah kita cabut seperti ini ya, kita pindahkan di sini nih. Ya. Selesai, gantungin di sini di atas. Tarik, siapin, gantung. Jadilah posyandu di mana-mana. Nah, itulah konsep daripada kandang juga. Sahabat ternak harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana kita bisa dimudahkan dengan teknologi. Mengadopsi teknologi bukan berarti kita gagal paham. Ya, semuanya betul harus terukur dan tepat sasaran. Itu aja yang kurang lebihnya bisa saya sampaikan, sedikit sharing untuk sahabat dan kawan-kawan semua, sahabat ternak. Kita sama-sama tukang arit, pengembala, peternak, yang mana adalah sebagian daripada sunnah Nabi dan Rasul, juga warisan para Nabi Rasul. Jadi jangan khawatir, peternak adalah kegiatan, aktivitas, usaha yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.